Oke, jumpa lagi bersama Asnan Wai dalam rubrik KTP-ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya kawan-kawan pejuang skripsi? Semoga tetap semangat sampai akhir ya. Nah, amin ya robbal alamin. Nah, ini ada beberapa kita akan bahas ya, karena ada request dari beberapa kawan kita yang sudah sharing sama saya. Ayo yang belum sharing silahkan sharing ya, gratis. Ajakin kawan-kawannya juga, kita akan sharing biar cepat selesai, cepat kelar hidup loh. Jadi ada yang ingin ini nanya gimana sih apa aja yang ditanya saat sempro atau seminar proposal gitu ya. Sebenarnya kita jawab aja, kepo deh Bapak atau Ibu dosen nih. Tapi pasti kalau kayak gitu langsung di blacklist ya kan. Oke, kita mulai dari bab 1 ya kawan-kawan. Biasanya di seminar proposal itu yang pertama ditanyakan biasanya adalah mengapa kamu memilih judul penelitian ini gitu ya. Jangan sampai dijawab ya karena suka-suka saya Pak, saya lagi demen sama dia gitu. Enggak, itu enggak boleh ya, harus dijawab dengan ilmiah. Alasannya misalnya memang judul tersebut merepresentasikan masalah yang ditemui saat di lapangan ya, saat prasurvei begitu ya, atau saat dilakukan penelitian awal gitu ya, atau observasi awal begitu. Jadi mengapa itu? Karena itu memang dirasa pokoknya jawabannya adalah yang ilmiah ya, berdasarkan dengan bab 1 begitu. Kemudian selain itu, apa yang melatar belakangnya? What is the background of the research, your research, what that you're doing? So Inggris ya, padahal belepotan. Latar belakangnya tentunya dikaitkan dengan adanya masalah yang ditemui di tempat penelitian kalian ya kawan-kawan. Ya, jadi identifikasi masalah itu disebutkan aja banyak banyak background yang akhirnya membuat saya meneliti tentang ini. Tuh. Kemudian apa ada ini masih kaitannya sama latar belakang ya. Apa ada permasalahan? Jangan-jangan nggak ada, jangan-jangan dipaksakan ada gitu ya. Iya, karena betul kawan-kawan, karena yang namanya penelitian itu ya, itu kan berawal dari adanya suatu masalah. Suatu masalah itu apa? Suatu kondisi yang antara harapan dengan kenyataannya itu berbeda. Misalnya harapannya saya ganteng begini, tapi kenyataannya memang ganteng banget misalnya. Itu kan ada kesenjangan, ada gap di situ ya. Nah, maka kemukakanlah permasalahan itu, misalnya kalau di dunia pendidikan kemukakan hasil wawancara atau observasi begitu ya dengan guru. Guru bilang bahwa hasil belajarnya rendah dan seterusnya. Memang ada masalah di situ yang harus diselesaikan begitu ya. Pokoknya sebenarnya seminar proposal ini yang ditanya ya seputar yang Anda tulis ya. Kalau Anda menulisnya memang dari pikiran, dari memang itu pure dari Anda sendiri gitu ya, itu pasti gampang, semuanya pasti nyangkut di ini otak nih. Pokoknya santai saja lah. Kemudian setelah itu biasanya ditanyakan apa rumusan masalahnya, apa tujuan penelitian ini tuh, ya itu tentu disesuaikan dengan apa yang Anda tulis ya di situ, sudah hafal di luar kepala. Pokoknya sempro itu ibaratnya untuk sharing saja, sharing atau diskusi. Jadi dosen kepo gitu ya, kepo tahap awal lah. Kalau ujian itu kan kepo tahap akhir dan menohok gitu ya. Kalau ini kepo tahap awal. Kemudian setelah rumusan masalah, tujuan ditanya, biasanya juga ditanya tentang apa sih manfaat ini, apa sih urgensi dari penelitian kamu ini gitu kan. Penelitian Anda ini jangan-jangan nggak ada manfaatnya, cuma sekedar untuk melengkapi tugas akhir, untuk menjadi seorang sarjana misalnya. Ya itu bagus itu. Manfaatnya adalah untuk memenuhi tugas akhir ya, untuk melengkapi jadi sarjana misalnya. Itu pasti langsung di-cut gitu ya. Pokoknya santai saja. Kalau bisa happy saja lah begitu.
ya dikemukakan manfaat yang Anda tulis di situ ya kan, di bab 1 itu kan ditulis manfaat penelitian. Kemudian adakah penelitian terdahulu yang relevan? Artinya relevan itu adalah berkaitan sama judul yang Anda ambil begitu ya. Apakah ada? Kalau ada, kemukakan gimana hasilnya kan begitu. Karena biasanya di latar belakang itu ada yang menguatkan bahwa penelitian sebelum ini itu ada dari sini, hasilnya seperti ini. Dari data-data fakta-fakta yang dikemukakan ditambah dengan hasil penelitian orang terdahulu, maka kita tertarik untuk mengangkat judul itu gitu kan, kayak gitu. Ceritanya tuh, alurnya tuh seperti itu. Ya kawan-kawan ya, pokoknya senyumin aja, itu pasti senang itu dosen pembimbing yang saat seminar proposal ya. Oke, kita lanjut ke bab 2. Biasanya yang pertama, cepetan ya. Teori siapa yang dipakai gitu kan? Terus apakah Anda memakai teorinya si A, si B, kemudian bagaimana kebaruannya? Apakah itu jurnal, misalnya jurnal itu dalam berapa tahun terakhir yang Anda pakai? Karena kan biasanya jurnal yang terbaru ya, kalau jurnal biasanya 5 tahun gitu ya, atau 10 tahun. Kemudian kalau buku ya 10 tahun misalnya maksimal itu ya, jangan buku. Kecuali buku-buku yang induk memang ya, buku-buku yang memang itu induknya kayak How to Solve It, Josh Polya gitu misalnya 75, memang itu diambil dari situ, itu bagus gitu ya, buku ya. Jadi kebaruannya bagaimana, karena itu pasti dicek. Kemudian sudah disimpulkan belum tiap sub-sub yang Anda bahas atau Anda kaji itu misalnya ya. Kan kajian pustaka itu kan diturunkan ya kawan-kawan dari judul. Jadi judulnya apa, misalnya pembelajaran ini berbasis kontekstual. Berarti di situ yang pertama Anda bahas kan ada belajar dan pembelajaran, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, ada kemudian nanti pembelajaran kontekstual ya, pembelajaran berbasis kontekstual dan seterusnya. Jadi tiap sub yang Anda kaji itu harusnya memang disimpulkan. Jadi menurut si A, si B, si C, kemudian berdasarkan dari A, B, C itu dapat Anda simpulkan dengan kata-kata Anda sendiri, itu bagaimana kan begitu. Jadi itu. Selanjutnya ada berapa sumber yang dipakai. Nah, itu Anda harus juga kadang kan yang pokoknya kelihatannya biar tebal, biar bagus, semua ditaruh di bab 2, padahal itu tidak mendukung nantinya ya. Jangan sampai seperti itu namanya sia-sia logo. Jadi gunakan yang memang kajian pustaka itu yang mendukung penelitian Anda kan, kayak gitu tuh. Bukan masalah banyak sedikitnya ya, ibaratnya disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhannya kayak gitu. Jangan terlalu banyak tapi ternyata itu useless, tidak berguna kan, kayak gitu tuh. Mending yang simple, yang proporsional gitu ya. Wah, bahasanya agak tinggi juga sih. Yang memang itu sudah merepresentasikan gitu ya tujuan penelitian Anda. Kemudian apa kajian pustaka sudah sesuai dengan judul penelitian atau belum? Nah, ini yang saya sudah sampaikan tadi ya kawan-kawan. Jadi kajian pustaka itu kan diturunkan dari judul begitu ya. Judulnya apa, kemudian nanti di breakdown gitu kan. Jadi ada macam-macamnya, sub-subnya itu tadi. Tidak hanya asal ya. Kalau nggak ada di judul ngapain dibahas kan, kayak gitu ya. Kemudian jelaskan kerangka berpikir ya, alur berpikir Anda dalam penelitian ini itu seperti apa. Misalnya tadi misalnya ada ditemui masalah, kemudian Anda menawarkan suatu solusi, kemudian harapan setelah Anda beri solusi itu apa, kayak gitu. Alur berpikir itu dijelaskan. Kemudian biasanya kalau model PTK ada tidak hipotesis tindakan atau dugaan, misalnya dengan pembelajaran berbasis kontekstual, berarti itu bisa meningkatkan hasil belajar atau pemahaman siswa gitu ya. Macam-macam lah, tergantung penelitiannya apa gitu ya. Itu kalau di pendidikan. Di luar pendidikan pun sama, apakah dengan pemberdayaan perempuan itu dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya alat reproduksi dan seterusnya. Banyak ya. Bab 2 ya kawan-kawan. Lanjut ke bab 3 ya, ini tentang metode penelitian ya. Subjek, objek, populasi, sampel itu bagaimana? Itu sesuai yang Anda tulis tentunya ya. Ada subjek, tentunya ada objek. Kalau pakai populasi pasti ada sampelnya apa gitu.
Kemudian jenis penelitian ini apa? Apakah kualitatif, kuantitatif? Kalau kualitatif ini apa metodenya? Kalau kuantitatif apa nanti desain yang digunakan? Masuk ke desain penelitian, kemudian tempatnya ya, mengapa Anda memilih tempat ini sebagai penelitian? Oh, karena ini apa namanya? Cuma 5 langkah dari rumah misalnya. Itu tidak ilmiah ya, harus dikemukakan karena memang di situ ada masalah begitu ya. Ada masalah yang harus diselesaikan atau apa namanya menarik untuk diteliti. Gitu. Kemudian bagaimana teknik sampling jika menggunakan populasi sampel ya? Bagaimana teknik sampling pengambilan samplingnya seperti apa kan kayak gitu. Banyak ya, ada yang sampling apa namanya probability sampling sama unprobability sampling. Nanti banyak sekali kalau mau tanya-tanya silahkan konsul ke saya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah ini penting, instrumen itu dibuat seperti apa? Apakah sudah nanti divalidasi dan seterusnya itu diturunkan dari mana? Di bab 2 ya, dari bab 2 diturunkan menjadi instrumen kan begitu. Kemudian bagaimana teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan pokoknya bab 3 yang Anda tulis itu akan ditanyakan. Intinya good luck kawan-kawan yang mau sempro, semangat. Pokoknya kita bahas happy saja. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa tanya-tanya lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.